jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Pertama, ibadah badaniyah, salat. Kedua, ibadah qalbiyah, zikir. Ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Tiga inilah amal kita. Tiga inilah modal kita. Tiga inilah sahabat kita. Dialah yang kau mengawani awak, dialah yang kau menemani awak, dialah yang kau menolong awak, dialah yang kau menyelamatkan awak, dialah yang kau mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bukan suami, bukan laki, bukan laki. Bukan laki yang kamu menolong awak, bukan suami yang kamu membantu awak. Mati awak, lay bisa laki menolong, ndak. Lay bisa suami menyelamatkan, ndak. Begitu mati awak, lemuh laki satu mati, ndak. Dulu kamu janji yang pernah tak ucapkan di bawah tonggak lampu, sehidup semati. Kini awak mati nyohi hidup. Lai satu nyoh mati ketika awak mati. Ndak, takah itulah kami laki-laki. Kok mati awak, matilah. Kami ndak akan mati tu. Betul? Oh baru ya kami mati, buya ada satu mati. Oh masalah awak sebagai istri mati, kami laki-laki ka satu jo mati. Sorry lah ya. Jangankan awak mati, kami satu mati. Mati pun awak, kami jangan ikut mati menangis. Hendak doh. Betul? Ada ndak masalah kayak awak anak mau nagari ko tadi? Kasih. Di negari kita ini ketika istri mati, kemudian suaminya nangis ikut juga mati, ada ndak? Kok ada bininya mati, lakinya menangis, mampu dado. Ya Allah, dia mati dan ya Allah mati lah do tu. Kok ada dalang pajaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Ibu-ibu di belakang baru 7 orang. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama saya dengar agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal, kita hadir, kita datang dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama,
keinginan pun kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan malam ini, tentunya dengan harapan bersama, insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pengajian yang sedang kita lakukan ini merupakan satu keutamaan bagi kita. Sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini, di mana kita perlu bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Pengajian merupakan satu kebutuhan batin, karena di dalam tubuh yang zahir kita tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, memberikan bermacam keinginan zahir, memberikan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan zahir, namun kemudian kita lengah, kita lupa, kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau zahir kita saja yang sehat, zahir kita saja yang bagus, zahir kita saja yang mantap, namun kemudian batin kita bermasalah. Kenapa? Karena kurangnya kita perhatikan, kurangnya kita berikan makanannya, kurangnya kita berikan bermacam vitaminnya, kurangnya kita berikan bermacam kebutuhan-kebutuhannya. Maka kalau itu terjadi ketika zahir kita sehat, walaupun rumah kita di pinggir masjid, mungkin sulit untuk masuk masjid. Walaupun mondar-mandir 20 kali tiap hari di depan masjid, tapi sulit untuk salat dalam masjid. Tapi kenapa? Cuma sekedar numpang kajamban di WC masjid. Ini kenapa? Dikarenakan zahir kita sehat, namun kemudian batin kita bermasalah. Maka dengan pengajian malam ini, kita isi rohaniah kita, kita isi batniah kita, kita isi diri kita. Pada akhirnya, sesuai kata ulama, at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Maka dengan kegiatan kita ini, bagaimana mampu mengeluarkan bermacam bentuk kotoran-kotoran batin, yang kemudian dengan pengajian pula kita isi bermacam hal yang baik-baik. Insya Allah ada perubahan-perubahan baik setelah pengajian dan lain seterusnya. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat luar biasa, Rasul yang berbeda dengan seluruh para Rasul, Nabi yang berbeda dengan seluruh para Nabi. Muhammad merupakan Nabi yang telah berhasil melakukan reformasi, melakukan perubahan total. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab kemudian menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemunafikan, tenggelam dalam kemusyrikan, yang kemudian menjadi umat
yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ini, sampai kita hari ini, sampai kita detik ini, baik kita, keluarga dan masyarakat kita masih dapat menikmati, masih dapat merasakan dalam rangka mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita pada malam ini masih dapat merasakan apa yang telah diperjuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Muhammad satu-satunya nabi yang berani menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan sikap dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kemanapun kita, dimanapun kita tinggal atau bertemu dengan siapapun di antara kita, walaupun nanti bentuknya meyakinkan kita, boleh jadi jenggotnya panjang sampai ke pusat, boleh jadi barangkali sorbannya besar, mungkin boleh jadi jubahnya nyeser panjang sampai ke tanah, atau Al-Quran yang 30 juz ini mereka hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, dia berbicara dengan kalimat Arabiah, kemudian dia mengaku sebagai nabi, dia berkata sebagai rasul, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena Muhammad merupakan rasul terakhir, Muhammad merupakan nabi penghabisan, dan Muhammad merupakan rasul penutup. Hal itu telah terjadi kesepakatan umat, telah tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi pada halaman 116 dinukilkan, wan aqada ijma'ul ummati aidan annahu qatimul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya Muhammad merupakan rasul terakhir, Muhammad merupakan nabi penghabisan, Muhammad merupakan nabi penutup. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman, syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya yang hari ini kita yakini sebagai agama kita, tidak boleh kita nasik-nasikkan, tidak boleh kita ganti-ganti, tidak boleh kita tukar dengan bermacam agama yang ada di permukaan bumi ini. Ba'a pun hidui awak, susah pun hidui awak, payah pun hidui awak, walaupun pitih awak seketek, walaupun gaji awak ketek, walaupun pusaku awak senek, walaupun rumah awak ketek, walaupun laki awak nek, tidak boleh kita nasik-nasikkan, tidak boleh kita tukar-tukar, tidak boleh kita ganti-ganti. Sekali beriman dengan Allah sampai titik darah penghabisan, Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Al-Quran kitab kita, Islam sebagai agama kita. Alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Tentunya kata-kata penghormatan kita sama-sama kita hormati, dari mulai angku-angku nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, ibu-ibu, semua para pemuda dan pemudi, seluruh para remaja dan remaji, santriwan atau santriwati, para orang-orang semando kita, dan saya tidak tahu siapa yang hadir, tapi dipastikan siapa saja yang hadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pertama saya bersyukur kepada Allah, malam ini saya hadir di sini. Malam ini saya berdiri di tengah kita ini. Saya tidak pernah mimpi kalau malam ini saya diundang di tempat ini. Dan saya merasa malam ini tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah dosana kita. Betul? Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Banyak orang yang diikat oleh ikatan darah, sering terjadi perpisahan, sering terjadi perpecahan, sering terjadi pertikaian, gara-gara harta dan kekayaan, gara-gara tanah, gara-gara usaha, mereka sering terjadi pertikaian. Padahal satu produk, satu madiin, satu keluarga, sehingga terjadi pertikaian. Akidah merupakan ikatan utama dari manapun dia datang, apapun bahasa yang dia gunakan, walaupun bagaimanapun bentuknya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Maka saya hadir di sini bukan atas nama ikatan darah, tapi saya datang merupakan ikatan akidah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti, kok malam bisa dipakalang, kok siang bisa dipatungke, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman, dan insya Allah sado yang berhadir di akhirat masuk sarugo. Amin. Lemu ibu-ibu masuk sarugo. Iyo banako singgah sabanta kena rako lemu, tapi semayang le tinggal. Singgah kena rako ndak, tapi semayang tinggal. Iyo banaka masuk surga. Pailah. Saudara hadirin dimuliakan Allah, saya berbicara tentunya tidak sepenuhnya dengan bahasa Minang, karena mungkin ibu-ibu sudah tahu dari nama saja, mungkin sudah tahu bahwa saya bukan orang Minang. Namun sepintas saya dari tahun 2001 sudah masuk Sumatera Barat, dan 2002 sampai sekarang kisah sudah aktif ceramah baik di Sumani ini. Cuma baru malam ini saya hadir di masjid kita ini. Saya orang Kalimantan Banjarmasin dari pihak ibu, karena ibu saya orang Kalimantan Banjarmasin, dan ayah saya orang Aceh Selatan Tapak Tuan, dan saya orang Indomie alias Indonesia Minang. Pendidikan pertama di Provinsi Aceh, kemudian lanjut ke Provinsi Sumatera Utara, kemudian lanjut lagi ke Jawa, dan terakhir di Universitas Al-Azhar Mesir, dan tahun 2001 masuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan perkenalan kita ini agar kita saling kenal mengenal saja, sehingga beko tiba di rumah ketika ditanya oleh udawa yang tak hadir malam kini, saya yang ceramah tadi malam, saya yang ceramah tadi, kita bisa menjawab lainnya orang awak, separuhnya orang awak, separuh Minang, separuh Aceh, separuh Kalimantan. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini ingin kita sampaikan
Sebagaimana kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak, penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu mau hidup mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekadar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekadar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalau agama cuma sekedar lipstik, cuma pemanis bibir, agama cuma sekedar seminar, agama hanya sekedar hiasan, agama hanya sekedar pemanis bibir, atau not decoration only, sekedar pemanis bibir, maka kalau itu terjadi, ketika susah ingat Allah, ketika hilang susah lupa dengan Allah. Berapa banyak hari ini ketika Allah berikan mereka hidup susah, mereka selalu sibuk dengan ingat Allah, salat di masjid, jamaah di masjid, duduk ke masjid. Kenapa? Hidup sedang susah. Ketika hidup susah, Allah, ya Allah, kenapa begini ya Allah hidup saya? Kok salat saya rajin dah? Kok kasurau hobi? Kok dengan pengajian lei? Jamaah ndak putui, tapi bah hidup anggota kako ya Allah. Rezeki susah, usaha susah, tanam lado-lado estrajos, ternak ayam sedang kembang, karena aku mati sadonyo. Ternak sapi mandul. Kenapa ya Allah? Rezeki payah. Alah 8 tahun menikah, sampai kini alun punya anak. Orang sabalah kadang nak do laki lah 2 naam. Ya Allah, kenapa hidup saya begini ya Allah? Payah rezeki. Mereka tak pernah ke surau, tak pernah ke masjid, tak dengar pengajian, tapi rezekinya mudah. Kapatang menikah hari Jumat, hari Minggu lahir cie. Oi, oi, oi. Alhamdulillah, astagfirullah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim saja dalam surah Al-Maidah ayat 35. Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah merupakan hidangan maknanya. Orang-orang yang mengikuti apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Al-Maidah ini, mereka akan memperoleh fasilitas di akhirat. Apa fasilitas yang kita dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, taqullah, maka jadikan imanmu menjadi iman yang taqullah. Iman yang taqullah bagaimana? Iman yang benar-benar menjadi iman yang bertakwa. Kenapa? Orang yang beriman
itu belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa jelas mereka beriman. Kenapa? Banyak orang yang beriman dalam masyarakat awak yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, tapi lihat, kadang salatnya belang-belang, zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Aduh lo yang salat mingguan, Jumat cie, apa yang apa punya ulah wah, Jumat cie. Aduh lo yang salat tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha, setahun 2 kali. Tapi lumayanlah daripada indak sama sekali. Kok ditanya oleh malaikat di alam barzah, le semayang ang lepak barangkali setahun 2, alhamdulillah. Allah tu. Makanya ketika awak ada laki nak semayang, le semayangnya setahun 2 kali, bangga awak tu. Bangga daripada indak sama sekali. Jangan dibagi-bagi laki nak semayang. Jangan dipercaruk-caruk laki nak semayang. Jangan disumpah-sumpah laki nak semayang. Jangan dikecek menyasa awak balaki jo paja nak sembah. Oi. Dulu awak lama janji setia hidup semati jo laki di buah tonggak lampu. Tapi kadang-kadang pada akhirnya mengingkari janji. Sembahyang kadang tidak, ke surau kadang indah. Awak mengaji ke suraunya, mengaji jo balak 6 di lapau. Allah tu, kali mengaji jo nyo tu. Oi. Jadi bangi-bangi laki tu ibu hatinya. Ibu hati laki bekonyo pulang ke tepek maknyo, merando tagang awak, alhamdulillah. Oi. Siapa galaan tu? Saudara hadirin dimuliakan Allah. Amanu, orang beriman, iman itu diikrar dengan lidah, ditasdik oleh hati, dipraktekkan oleh anggota badan. Iman bukan iman lipstick atau not decoration only. Tapi bagaimana iman tersebut menjadi warna dalam kehidupan kita? Insya Allah kalau iman kita mantap, refleksi dari keimanan, akan tumbuh kecintaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita malam ini di sini, kumpulnya kita sendiri di sini, bukan karena apa-apa, tapi dorongan refleksi daripada keimanan. Betul? Saudara-saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanuttaqullah, orang yang beriman itu semestinya menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena mereka sudah bertakwa, apa yang mesti kita lakukan? Wabtaghu ilaihil wasilah, hendaknya kita mencari, memperoleh, memiliki jalan yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Apa jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah? Pertama, ibadah badaniyah, salat. Kedua, ibadah qalbiyah, zikir. Ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. 3 inilah amal kita. 3 inilah modal kita. 3 inilah sahabat kita. Dialah yang kau mengawani awak, dialah yang kau menemani awak, dialah yang kau menolong awak, dialah yang kau menyelamatkan awak, dialah yang kau mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bukan suami,
bukan laki. Bu, bukan laki. Bukan laki yang kamu menolong awak, bukan suami yang kamu membantu awak. Mati awak, lay bisa laki menolong. Ndak. Lay bisa suami menyelamatkan. Ndak. Begitu mati awak, lemuh laki satu mati. Ndak. Dulu kama janji yang pernah tak ucapkan di bawah tonggak lampu, sehidup semati. Kini awak mati nyohi hidup. Lay satu nyoh mati ketika awak mati. Ndak, takah itulah kami laki-laki. Kok mati awak, matilah. Kami ndak akan mati tu. Betul? Oh Buya, kami mati. Buya ada satu mati. Oh masalah awak sebagai isteri mati, kami laki-laki ka satu jo mati. Sorry lah yau. Jangankan awak mati, kami satu mati. Mati pun awak, kami jangan ikut mati menangis. Hendak doh. Betul? Ada ndak masyarakat kayak awak anak mau nagari ko tadi? Kasih. Di negari kita ini ketika istri mati, kemudian suaminya nangis ikut juga mati, ada ndak? Kok ada bininya mati, lakinya menangis mampu dado. Ya Allah dia mati dan ya Allah mati lah do tu. Kok ada dalang pajatu? Aduh. Kenapa begitu? Suami tidak sanggup nolong istri. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga tinggal. Wa maluhu harta benda tinggal. Wa amaluh, dialah sebagai amal yang menyertai kita. Makanya ketika hari ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah, pertama tingkatkan ibadah badaniyah, tingkatkan ibadah qalbiyah, dan tingkatkan ibadah maliyah. Wabtahu ilaihil wasilah, kita cari jalan yang jalan itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Kalaulah ada tiga ibadah kuat, insyaallah aman kita mati, selamat di alam barzakh. Insyaallah mulai besok kalau kau mati, matilah tak baal itu. Matilah tak baal. Ada orang kadang sembahyang tinggal, berzikir malih, bersedekah cikir, mengaji sami'na wa makuk-makukna, mati lonyo. Itu nekat namanya. Amal ndak ada, modal ndak punya, mati lonyo. Itu nekat. Kalau kau mati boleh, tapi modal siap. Siap apa? Siap ibadah badaniyah, siap ibadah qalbiyah, siap ibadah maliyah. Kalau empat modal ini adalah siap, insyaallah aman. Kok kau matilah. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, dalam konteks itu saya teringat satu peristiwa sejarah besar di Indonesia ketika Ibu Tin Soeharto meninggal. Tahu Ibu Tin? Tahu Ibu Tin? Siapa Ibu Tin? Bini Soeharto. Ibu Tin bini Soeharto. Ibu Tin itu tahu nak jawab? Awak le tahu je Ibu Tin? Sianan bodoh kira-kira. Awak tahu je orang tak tahu je awak. Naugi orang tahu awak. Awak mestinya awak harus tahu je orang tahu lo je awak. Hati aman, terserah, tak jadi masalah. Ketika Ibu Tin meninggal, itu peristiwa luar biasa. Saya waktu itu masih berada di Jakarta. Ketika Ibu Tin meninggal, Bu, beliau dimandikan oleh petugas, dikapanin oleh petugas, disalatin bareng-bareng, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam peti yang sangat istimewa. Setelah dimasukkan dalam peti, selesai semua,
diusung oleh pasukan kehormatan. Siapa yang usung? Pasukan kehormatan. Bukan tukang sate yang usung, bukan tukang bakso yang usung, tapi pasukan kehormatan. Bahkan 5 truk karangan bunga ditaburkan. 5 truk karangan bunga ditaburkan. Awak jangan 5 truk pak, sasui saja payah. Payah. Kok 5 truk karangan bunga ditaburkan? Dari mulai istana negara sampai jalan bandara, turun dari pesawat sampai ke jalan lagi, sampai ke liang lahat ditabur bunga. Tapi apa yang terjadi, Bu? Bila upacara selesai, selesailah yang selesai, pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Mobil beliau mewah pulang ke Gerasi. Pasukan kehormatan yang ngusung tadi pulang ke baraknya masing-masing. 5 truk karangan bunga yang ditaburkan jadi angkutan sampah di kuburan, dan tembakan salpo ke atas sebagai salam upacara penghabisan tidak membuat malaikat mungkar nangkir mundur. Ditembak kateh oleh pasukan kehormatan, kata malaikat taruh. Taruh, tidak membuat malaikat mungkar nangkir mundur. Lalu apa yang membuat malaikat mungkar nangkir mundur? 4 perkara. Hal itu diriwayatkan ketika Siti Fatimah Zahra meninggal, istri Ali karamallah, Ibu Hasan wal Husain ketika meninggal. Apa kata Abi Zal Al-Ghifari kepada Alam Bardah? Wahai Alam Bardah, iya, hari ini saya membawa seorang perempuan. Dia adalah putri kesayangan Rasul. Dia adalah istri Ali karamallah. Dia adalah ibu Hasan wal Husain. Sebentar lagi akan kami masukkan ke liang lahat. Maka pesanku kepadamu, hai kubur, jadikan kuburnya bagaikan taman-taman surga, dan jangan kau jadikan bagaikan lubang-lubang neraka. Lalu apa kata kubur? Kata kubur, wahai Abi Dzar, yang kau bawa itu putri Rasulullah. Iya. Istri Ali. Benar. Ibu Hasan wal Husain. Iya. Sebentar lagi kau masukkan dia ke lubang lahat ini. Betul. Wahai Abi Dzar, siapapun yang masuk kubur, siapapun yang bakal ditanam dalam kubur ini, siapapun mereka tidak bakal aman. Tidak aman. Dari mulai pejabat paling tinggi sampai rakyat paling rendah, tidak bakal aman. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, kalau begitu yang aman siapa? Ke kubur. Yang aman mereka yang masuk kubur membawa 4 perkara. Kalau liado sampai perkara kuah, aman di alam barzah. Apa yang pertama? Yang masuk kubur itu tidak pernah tinggal salat. Ayo, le tinggal semayang wak. Le tinggal semayang. Mampuilah. Tidak aman. Tidak bakal aman. Yang kedua, siapa yang aman di alam barzah? Mereka yang rajin baca Quran. Untuk apa Al-Quran yang kita baca? Karena Al-Quran nanti di akhirat tampil sebagai penolong. Al-Quran di akhirat nanti sebagai teman. Al-Quran nanti datang dari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang dari kiamat. Syafi'an li ashabihi, tampil sebagai penolong. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, tidak siapapun. Yang bakal menolong kita di akhirat adalah amal kita. Satu-satunya pertama adalah Al-Quran. Tapi kenapa hari ini Al-Quran kita jadikan pil sanding atau pil lemari? Awak mengaku beriman dengan Allah, percaya Al-Quran sebagai kitab suci kita, tapi kadang-kadang kita malas untuk membaca Al-Quran. Bagaimanapun kita di dunia ini,
Tadi saya katakan, tidak satu pun mampu menolong kita. Tidak satu pun mampu menyelamatkan kita. Tidak satu pun mampu memberikan bantuan kepada kita. Kok laki yang kita cintai, mungkin alhamdulillah cintanya mungkin baru-baru menikah, honeymoon. Baru menikah. Endah bukan main. Baru menikah. Kok tak pandai awak masak, boleh awak keasinan, dicuba dia laki. Pas dicuba tu keluar matanya. Begitu. Dek gulai keasinan. Ditanya oleh bini, ba ada asin? Ndak. Kenapa hilang rasa asin? Dek karena cinta. Baru menikah. Honeymoon. Kemana-mana berdua. Ke undangan berdua. Ke pasar berdua. Pokoknya kemana-mana berdua. Sengene istri terpeleset. Cameh laki bukan main. Rebah seketik tayo rebah tidak keseliu. Cameh laki hati-hati yang apa begitu. Sengene bini terpeleset baru menikah. Tapi kemudian hari berganti minggu, minggu berubah jadi bulan, bulan berubah jadi tahun, tahun pun berlalu. Yang terjadi, anak lah mulai 3, cucu lah berubah jadi 2. Onderdil lah mulai runtuk, cek-cek. Anak kacang-kacang lah rata pulong. NC lah longgalo. Rem lah banyak blong. Blok lah lapang. Oli lah berubah. Dulu mereka oli top 1. Kini berubah 1 top. Pada saat itu, keharmonisan mulai tidak ada lagi. Ternyata ibu dan bapak, suami yang kita cintai, istri yang kita cintai, pada akhirnya akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan. Tidak ada lagi saling membantu. Tidak ada lagi saling menyayangi. Tidak ada lagi saling memperhatikan. Tapi Allah Tuhan yang memberikan pertolongan. Rasul yang memberikan bantuan. Dia sahabat yang merupakan teman yang sejati, yang selalu memberikan pertolongan kepada manusia. Namun kita sendiri yang kadangkala step by step, sedikit demi sedikit, kemudian melalaikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini, wabtagu ilaihil wasilah, mari kita cari jalan yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam satu ungkapan, yang kemudian ungkapan itu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq karamallahu wajhah. Apa kata Abu Bakar? Abdul matuqam satun. Kegelapan itu ada 5. Ada 5 kegelapan. Wasuruju laha kamsun. Dan cahayanya, penerangnya adalah 5. Ada 5 kegelapan, penerangnya juga 5. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cintanya kita dengan dunia zulmah. Dunia ini kegelapan. Berapa banyak orang yang cinta dengan dunia? Berapa banyak orang yang terpedaya dengan dunia? Berapa banyak orang yang terpesona dengan dunia? Dia cinta dengan dunia, terpesona dengan dunia, tapi kemudian mereka lupa dengan akhirat. Padahal dunia ini Allah gambarkan di dalam Al-Kahfi ayat 7. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi ayat 7? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di permukaan bumi ini, pitih nan balipek-lipek, rumah yang batingkek-tingkek, oto yang mangkilek-kilek, bini sampai kame sadonyo zinatan laha, hanya perhiasan. Tapi
Kenapa awak terpedaya dengan perhiasan? Kenapa awak lalai dengan perhiasan? Kenapa awak tertipu dengan perhiasan? Mana banyak orang yang sombong dengan perhiasan. Punya perhiasan senek, sombong. Punya harta setek, sombong. Cie cincinnya barek 2 meh, ongeh setengah mati. Ongeh 2 meh, ongeh. Orang sabalah rumah amehnya ampe kilo. Nyo bikin kalung barek 3 kilo. Nyo bikin mainan nyo barek 1 kilo. Barek kilo ampe kilo. Ndak pernah nyo pakai itu. Bako ndak pernah nyo pakai buya barek. Barek nyo letak ameh ko di rumah. Tidak pernah nyo sabui kawak doh. Tidak pernah nyo cerita ke orang banyak doh. Tidak pernah nyo sabui amah dia sampai kilo. Dia doh kata tu. Tidak, anu saja nyo. Bahkan ameh nyo sampai kilo tu nyo masuk dalam peti. Peti nyo kunci. Biar aman. Peti nyo masuk pula dalam leci. Leci nyo kunci. Lecinya masuk dalam lemari. Lemarinya kunci pula. Lemarinya bawa dalam kamar. Kamarnya kunci lo. Kamarnya bikin dalam rumah. Rumahnya kunci pula. Rumahnya bikin pakai pagar. Gerbangnya kunci lo. 6 kuncinya ameh ampe kilo. Nak dongeh do. Awak sameh lacah muka rumah orang. Oi. Aku nak do si kau dah. Ambo yakin yang hadir sado malam kini kuah boneh sado Allahnya. Alhamdulillah. Kok kado pula agak cek 2 biasa. Betul? Di antara awak ko ado ampo cek 2 biasa. Kalau indak kami laki-laki boneh, awak ibu-ibu ampo. Kalau indak kami boneh, awak ibu-ibu ampo. Kalau ndak ibu-ibu nanampo, kami boneh. Kenal. Ba tu samo tu. Bibaan ndak nyampo kami go. Linda ba ibu laki-laki ampo. Kalau laki ampo awak boneh, masalah jangka panjang. Masalahnya buya. Bisa-bisa beko ibu lahir anak ampo. Karena bibit pajampo. Oi. Kalaulah anak kita ampo, yakinlah dapat minantu pasti pajam ampo lo. Kalaulah pajampo dapat minantu, lahir cucu ampo. Tapi kalau ibu ampo kami boneh, kami bisa cari nan boneh. Oi. Ndak adil tu buya, masak kami ampo buya boneh. Bisa dicari. Baca lo mencarinya boneh jo ampo. Ambil aqua cie. Ambil padi segenggam. Masukan dalam botol aqua. Isi air panuh ke botol aqua tu. Lihat, yang boneh tetap di dalam walaupun melimpah air diisi, nyondak tak keluar jo air. Nan ampo makin ditambah air, makin keluar, makin ditambah air, makin keluar. Sisonyo tinggal nan boneh yang ampo keluar. Begitu juga malam kini ambo ceramah lamo-lamo melimpah ilmu ke kepala, nan ampo keluar cece, nan boneh tinggal. Jadi cari bekosian dan keluar dulu ambo lun selesai, berarti itu pajam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Enak enggak? Enak enggak? Tapi kenapa kadang-kadang kita malas? Daripada kita berselawat kepada Nabi, kadang-kadang kita lebih suka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bayangin kalau itu dibaca, pahala dapat hati tenang, jiwa tentram. Kalaulah hati tenang, jiwa tentram, yakinlah makan jo sambal lado bisa bertambuh. Kalau perut kita kanyang, lalok kita bisa bakaruh. Kalau lah lalok kita bakaruh, nanti usai lalok tak ciri lasuh. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau pikiran tak tenang, hati sama-sama, pangana sama-sama, jiwa sama-sama, bapitih kita pangana sama, ndak ada pitih pangana sama, di rumah laki awak sama, ndak ada laki lebih sama, ke surau ndak, puasa ndak, ibadah ndak, zikir ndak lebih sama. Yang terjadi bisa-bisa masuk sama keluar sah. Oi, banyak kita berzikir, banyak kita berselawat agar jiwa lebih tenang. Sambil giling lado berselawat, sambil mayun anak berselawat. Sallallahu ala nabi, berselawat. InsyaAllah anak kita takaluk, awak dapat pahala. Tapi yang terjadi, disuruh lakinya mayun anak, le dayun, dibaca selawat rancak pertama. Kata laki, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi, Nabi Muhammad afdali rusul. Kata lakinya rancak, dicalik bininya agak jauh, nyubah lagunya. Kata laki itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Itu lagu lakinya. Kira-kira didengar oleh ibu-ibu, laki berlagu takah tu bangih atau tidak? Bangih atau tidak? Pasti bangih. Oh begitu bini bangih, apa balik? Tidak. Bercalik waktu nan tapek, jilid Yaman, disiko berhenti atau taruh biasanya. Ya, kalau kami di Pariaman kan batasnya orang azan, lain tak jadi masalah bagi lingkungan masyarakat kalau mau taruhan. Taruh salat dulu, setelah itu taruh. Amot tinggal kesepakatan basamu, kok berhenti dulu kita salat sama-sama, beko dimulai balik bila perlu sudahnya sampai pagi. Salat dulu. Sebab begini ibu-ibu, ada yang sunat, ada yang wajib. Ceramah merupakan ibadah sunnah, salat merupakan ibadah wajib. Dan gara-gara sunnah menggagalkan yang wajib. Salah satu perbuatan yang haram menundakan ibadah yang wajib. Walaupun hukum daripada menunda itu dalam waktu gara-gara ibadah sunat, namun ada kemudaratan karena melalaikan hubungan dengan Allah. Dalam kesepakatan hukum agama diperboleh, asal awak basamu. Oh ceramah dulu boleh, oh berhenti jam 9 boleh,
oh ndak berhenti pun boleh, terserah. Ini berhenti atau ndak? Kita berhenti kita berhenti dulu karena al-azan ndak rancak di danga masjid sebelah al-azan. Awak masih tetap ceramah bagi yang ketujuh yo, bagi nak ketujuh menyebut orang kuah. Orang lazannya ceramah aja masih. Jadi kita berhenti, nanti kita sambung ceramah selesai salat Isya agak setengah jam le. Setuju? Terima kasih. InsyaAllah nanti kita sambung kembali dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.